Waalaikumsalam. Silakan duduk terlebih dahulu, Mbak. Dengan Mbak Tina ya? Ya, benar. Sebelum kita memasuki proses konseling kita, apa Mbak Tina mau minum terlebih dahulu, minum air putih atau teh? Tidak, Mbak, terima kasih. Sebelum kesini tadi, saya sempat juga mampir ke ini minum air untuk minum. Baiklah Mbak Tina, alangkah lebih baiknya kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semoga proses pertemuan kita hari ini tidak ada halangan apapun. Baiklah, sekarang kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya bagaimana kabar Mbak Tina hari ini? Alhamdulillah, baik. Apa Mbak Tina sudah sarapan? Ya, sudah. Sudah sarapan ya Mbak ya? Sebelum Mbak kesini, apa ada hal yang menyenangkan atau hal yang menjengkelkan bagi Mbak Tina? Tidak, hari ini saya menemukan hal yang menyenangkan karena hari ini saya merasa senang karena saya tadi tuh sebelum kesini tuh pergi melihat pemandangan yang sangat indah. Oke, berarti hati Mbak Tina terasa terasa sejuk kan melihat hal yang indah, jadi pikiran Mbak Tinanya terasa tenang gitu. Iya, benar. Oke, sebelumnya kan Mbak Tina sudah menghubungi saya bahwa Mbak Tina ingin menceritakan keluh kesah Mbak Tina bahwa Mbak Tina mempunyai masalah. Iya. Dan juga sebelumnya Mbak Tina sudah pernah belum mengikuti proses konseling? Belum pernah. Belum pernah. Berarti Mbak Tina juga belum tahu apa itu konseling ya? Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling dan ada beberapa asas dalam proses konseling ini, Mbak. Nah, konseling individu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau saya kepada konselingnya itu Mbak Tina untuk membantu Mbak Tina mencari solusi dalam permasalahan Mbak Tina sendiri. Mbak Tina harus mengambil keputusan dari permasalahan Mbak Tina itu secara mandiri. Saya sebagai konselor cuma bisa mengarahkan, memberi arahan kepada Mbak Tina, tapi saya tidak bisa memberi keputusan itu kepada tangan Mbak Tina sendiri. Dan juga Mbak di konseling ini mempunyai beberapa asas, karena asas ini menunjukkan profesional seorang konselor. Yang pertama yaitu Mbak ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah semua yang Mbak ceritakan kepada saya pertemuan kita hari ini bersifatnya rahasia. Saya tidak boleh menceritakan kepada orang lain tanpa seizin dari Mbak Tina sendiri. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Kita bertemu hari ini itu harus terbuka. Mbak Tina harus menceritakan semua permasalahan Mbak Tina sesuai dengan kenyataan real yang terjadi pada permasalahan Mbak Tina. Okay. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, Mbak. Mbak Tina mengikuti konseling hari ini, menghubungi saya itu dengan sukarela karena kesadaran diri Mbak sendiri, tidak ada paksaan. Ya, benar. Nah, saya harap Mbak Tina bisa terbuka seluruh permasalahan Mbak Tina agar kita bisa mencari solusi terbaik dan Mbak Tina bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam permasalahan Mbak Tina tersebut. Ya, baiklah. Baiklah, sekarang sebelum kita masuk ke proses konseling kita harus menandatangani
kontrak persetujuan terlebih dahulu Mbak, bahwa Mbak Tina menyetujui proses konseling beberapa menit ke depannya. Ya. Sekarang saya minta tulis nama Mbak Tina, terus hari tanggal pertemuan kita hari ini, dan saya harap Mbak Tina bisa memahami kontrak persetujuan ini dan tanda tangan bahwa Mbak Tina sudah menyetujuinya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kan Mbak Tina sudah menyetujui nih kesepakatan kontrak konseling hari ini. Yang pertama, Mbak Tina mengikuti konseling dengan kesadaran dan kemauan sendiri kan? Ya. Dan juga Mbak Tina harus menyampaikan keterbukaan informasi dari permasalahan Mbak Tina tersebut, dan ada beberapa kontrak lainnya yang sudah dipahami Mbak Tina dan sudah ditandatangani. Oke, Mbak Tina, terima kasih sudah ingin mengikuti proses konseling ke depannya, karena Mbak Tina kan sudah menyepakati dan menyetujui, dan juga Mbak Tina sudah menandatangani kontrak ini tadi kan. Nah, saya harap Mbak Tina bisa terbuka, bisa jujur sesuai kenyataan yang dialami Mbak Tina. Saya juga di sini membantu Mbak Tina mencari solusi dalam atas permasalahan Mbak Tina. Saya akan mendengarkan, memahaminya, tetapi saya tidak bisa membuat keputusan karena pemilihan keputusan itu pada diri Mbak Tina sendiri. Ya. Nah, di sini apa yang membuat Mbak Tina ingin mengikuti proses konseling hari ini? Karena saya merasa tidak nyaman lagi dengan tingkah laku saya. Terus saya merasa ini tuh tidak benar sikap saya. Oke, itu bisa Mbak ceritakan lebih lanjut, Mbak apa tuh tidak benar tadi kan? Itu permasalahannya apa Mbak? Jadi permasalahannya itu saya sangat sulit mengontrol emosi. Ketika marah saya itu meledak-ledak sampai bisa membuat celaka orang lain. Oke, berarti Mbak Tina menyampaikan bahwa Mbak Tina belum bisa mengontrol emosi. Ya. Nah, Mbak Tina emosinya meledak-ledak tadi itu di saat situasi apa Mbak? Ketika saya capek, terus saya merasa tersinggung, merasa tidak dihargai gitu. Itu membuat saya menjadi mudah emosi. Oke, berarti apa Mbak Tina emosinya sangat bisa menyakiti orang lain gitu Iya, kan? benar. Dan juga ketika Mbak Tina emosi, apa yang Mbak Tina lakukan? Saya pernah melakukan, saya sampai memukul orang. Terus juga saya itu tantrum, ngamuk-ngamuk, barang-barang itu semuanya saya lempar karena itu membuat saya mungkin lebih tenang, tapi tidak bisa ternyata. Kayaknya Mbak Tina marahnya meledak-ledak sampai Iya. bisa menyakiti orang lain gitu Benar. kan? Itu di saat situasi itu apa yang Mbak Tina lakukan untuk menenangkan diri Mbak Tina? Saya hampir, misalnya saya marah gitu, sudah tantrum, sudah menyakiti orang. Nah, saya itu bisa berhentinya ketika saya sesudah nangis lama gitu. Nah, prosesnya itu untuk tenang ke diri saya itu sangat lama. Itu terjadi pada diri Mbak Tina sejak kapan Mbak?
sudah lama, tapi kalau yang lebih parah sampai mukul orang gitu kan, itu 2 bulan terakhir ini. Oke, apakah ada kejadian yang membuat Mbak Tina seperti itu? Ada kejadian, saat itu saya bercerita dengan teman-teman saya, terus mereka tuh tidak mendengarkan, malah mengejek. Dan setelah itu mereka tuh membicarakan saya dari belakang. Saya tahu mereka membicarakan saya. Nah, itu membuat saya kecewa, marah, malu juga. Nah, dari sana saya itu memendam semua amarah, perasaan saya kecewa itu. Lama-kelamaan itu membuat saya tidak bisa mengontrol emosi saya tadi. Terus saya juga tantruman, mudah tersinggung, dan emosi saya itu meledak-ledak. Oke. Dari munculnya permasalahan emosi Mbak Tina tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari Mbak Tina, seperti kehidupan sosial Mbak Tina, kehidupan belajar Mbak Tina, bagaimana itu Mbak? Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Saya malah banyak dijauhin teman-teman saya. Selanjutnya, masalah belajar saya terganggu dan sangat tidak bersemangat untuk belajar, dan saya merasa malas-malasan gitu. Oke, jadinya Mbak Tina merasa kalau dengannya perbuatan Mbak Tina tersebut bisa mengganggu kehidupan sosial Mbak Tina maupun proses pendidikan belajar Mbak Tina. Dan apa yang Mbak Tina rasakan ketika Mbak Tina mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi? Saya merasa kecewa dan marah ke diri saya sendiri. Saya juga menyesal atas tindakan saya, dan saya merasa dijauhi banyak orang-orang sekitar saya. Bagaimana perasaan Mbak Tina setelah mulai menyadari tindakan Mbak Tina tersebut? Saya merasa sedih, kecewa, dan saya tidak mau itu terjadi lagi. Oke, berarti Mbak Tina di sini mulai menyadari bahwa perilaku tindakan Mbak Tina tersebut bisa merugikan orang lain maupun Mbak Tina, dan juga bisa mengganggu kehidupan sehari-hari Mbak Tina kan. Benar. Situasi seperti apa yang dapat memicu emosi Mbak Tina? Situasi seperti ketika saya lagi capek, terus teman saya membicarakan saya di belakang gitu. Nah, itu bisa membuat saya tersinggung dan membuat saya lebih emosi gitu. Dari hal tersebut, apa yang bisa Mbak Tina lakukan? Belum ada sih kalau untuk menenangkan diri sendiri. Tidak, maksudnya gini, dari hal yang membuat Mbak Tina emosi tadi, tindakan apa yang Mbak Tina lakukan kepada orang yang memancing amarah Mbak Tina? Biasanya saya langsung marah, melontarkan kata-kata yang kasar gitu kan. Terus saya juga sampai memukul gitu. Oke, jadi Mbak, sekarang kan Mbak Tina sudah menyadari nih pengaruh dari emosi Mbak Tina tersebut. Nah, sebelum misalkan ada orang yang memicu amarah Mbak Tina bisa meredakan diri, seperti berpikir sebelum bertindak. Misalkan ada orang yang berkata
Mbak Tina, memancing amarah Mbak Tina, lebih baik Mbak Tina menjauhi orang tersebut dan jangan dibalas secara langsung apa perkataannya. Mbak Tina bisa mengontrol pemikiran Mbak Tina terlebih dahulu, seperti menarik nafas perlahan, memberi jedanya untuk menenangkan pikiran Mbak Tina tersebut. Atau Mbak Tina bisa mengatakan kepada orang itu, saya kurang suka dengan perkataanmu, sehingga orang itu menyadari bahwa Mbak Tina tidak suka diperlakukan seperti itu. Oke. Gitu. Apakah Mbak Tina bisa melakukan hal-hal tersebut? Insya Allah bisa, saya akan berusaha karena saya ingin sembuh dan tenang untuk kehidupan saya ke depannya. Terus saya juga ingin dalam pertemanan sosial itu tidak ada masalah, saya ingin hidup normal gitu Mbak. Oke, jadi Mbak, untuk Mbak Tina, mulailah untuk hari ini, apabila ada hal-hal yang memicu kemarahan Mbak Tina bisa mencoba hal-hal tersebut. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mau minta Mbak Tina untuk menulis komitmen perubahan keinginan Mbak Tina ke depannya seperti apa, agar Mbak Tina selalu ingat, saya ini mempunyai tujuan untuk berubah. Baik. Nah, sekarang saya meminta Mbak Tina untuk menulis beberapa komitmen yang akan dicapai Mbak Tina ke depannya. Oke. Ya, Baik, Mbak. terima kasih Mbak. Hmm. Baik, di sini Mbak Tina telah menuliskan beberapa komitmen yang akan Mbak Tina usahakan untuk perubahan Mbak Tina ke depannya seperti apa. Ya. Yang pertama itu komitmennya Mbak Tina menyatakan bahwa saya harus berpikir terlatih dahulu sebelum saya bertindak. Yang kedua itu saya akan melakukan pencegahan diri, menjauhkan orang-orang yang membuat saya tersinggung dan membuat saya emosi. Yang ketiga itu saya akan berusaha menyampaikan perasaan saya dengan lebih baik lagi, karena hal tersebut saya yakin bisa merubah diri saya. Baik, saya harap dengan komitmen yang Mbak Tina tuliskan ini, yang Mbak Tina sampaikan, yang telah kita sepakati, Mbak Tina bisa melakukannya sehingga Mbak Tina lebih merasa tenang, hidup damai, tidak ada yang mengganggu pikiran Mbak Tina lagi. Baiklah Mbak Tina, di sini saya sebagai konselor, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, karena kita manusia biasa. Kepada Allah alangkah baiknya kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Ya, Mbak. Saya langsung pulang ini. ya hati-hati di jalan ya.